Halo semuanya, nama saya Yoga dan welcome to my YouTube channel. Oke, selamat datang kembali di video kali ini. Kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, untuk materi kali ini pertama-tama kita akan masuk ke penjumlahan bilangan bulat ya. Yang pertama, untuk penjumlahan bilangan bulat itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan garis bilangan. Gimana caranya? Oke, kita contoh aja ya langsung ya. Misal di sini saya punya contoh. Misalnya sini ada 3 ditambah 4 sama dengan berapa? 3 ditambah 4 berapa? Tuh 7. Itu kalau langsung. Gimana kalau caranya pakai garis bilangan? Kalau pakai garis bilangan, pertama-tama yang paling penting itu adalah kita gambar dulu garis bilangannya. Setelah kita gambar garis bilangannya ini, baru kita tentukan. Sini kita perhatikan. Sini ada 3 dengan 4. Oke, karena di sini diminta 3 ditambah 4, berarti pertama-tama kita perhatikan angka di depan ini. 3 berarti kita akan melangkah dari 0. Karena 3 positif berarti kita melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi 1, 2, 3, berhenti di angka 3. Terus ditambah 4 positif. Karena 4-nya positif, berarti kita tambah lagi 4 langkah ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Berhentinya di mana? Berhentinya di angka 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Paham ya? Sampai sini paham? Oke. Lanjut, contoh yang lain deh. Misalnya saya di sini punya bilangan 5 ditambah negatif 8 sama dengan berapa? Oke. Untuk mengetahui hasilnya, pertama-tama kita gambar dulu garis bilangannya. Udah kita gambar garis bilangannya ini, baru kita lihat angka depannya 5. 5-nya apa? 5-nya positif. Berarti kita ke kanan. Kalau dia positif kita ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 terus ditambah negatif 8. Negatif 8 berarti karena dia negatif berarti kita ke kiri sebanyak berapa langkah? 8, karena negatif 8. Oke, dan kita melangkah ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di mana angkanya? Berhenti di negatif 3. Pintar. Jadi 5 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Kalau itu tadi cara yang pertama menggunakan garis bilangan, sekarang kita pakai cara langsung tanpa buat garis bilangan. Langsung. Itu merek HP ya, langsung. Oke. Misal contoh untuk cara langsung ini ada 2 syarat. Syarat yang pertama, jika kedua bilangan bertanda sama, jadi keduanya bisa positif atau keduanya negatif. Jadi kalau positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, maka jumlahkan bilangannya. Ingat, jika bertanda sama maka jumlahkan. Oke, contoh yang pertama. Ada 5 ditambah 4. 5-nya positif,
4-nya positif. Tandanya sama-sama positif. Karena tandanya sama, maka kita jumlahkan. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan berapa? Tuh 9. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Pintar. Contoh yang kedua. Misalnya di sini ada contoh negatif 3 ditambah negatif 4. Negatif 3, yang satunya negatif 4. Karena sama-sama negatif, berarti apa? Kita jumlahkan karena tandanya sama. Jadi 3 tambah 4 berapa? Tuh 7. 7 karena negatif berarti hasilnya negatif tuh 7. Sampai sini paham ya? Oke. Oke, kita lanjut. Tadi syarat yang pertama, sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Jika kedua bilangan bertanda beda, maka kurangkan bilangan tersebut, kemudian hasilnya berilah tanda bilangan yang bernilai besar. Jadi, hasilnya sesuai dengan tanda bilangan yang lebih gede yang mana? Oke. Kalau beda kita kurangkan. Contoh aja langsung ya. Contoh yang pertama. Misalnya sini perhatikan, di sini ada negatif 15, terus ada positif 8. Oke. Positif negatifnya kita simpan dulu ya. 15 dengan 8 mana yang lebih besar? Di 15. Karena 15 lebih besar dari 8, maka kita pakai tanda yang lebih gede. Yang mana? Negatif atau positif? Negatif. Jadi negatif. Oke, karena mereka bertanda beda, 15 dengan 8, yang satu negatif, yang satu positif, maka kita kurangkan. Jadi kita kurangkan 15 dikurang 8. Berapa 15 dikurang 8? Hasilnya berapa? Negatif. Iya, pintar. Negatif tuh 7. Oke. Lanjut contoh yang kedua. Misalnya sini saya ada contohnya seperti ini. Sini ada negatif 22 ditambah 30. Yang satu negatif, yang satu positif. Karena tandanya beda, maka kita kurangkan. Jadi sebelum kita kurangkan, kita lihat dulu 22 dengan 30 mana yang lebih gede? 30. Karena 30 lebih gede, maka tandanya pasti apa? Hasilnya positif. Oke, sekarang karena yang satu negatif, yang satu positif tadi kita kurangkan karena tandanya beda. Di 30 dikurang 22 berapa hasilnya? Positif. Iya, pinter, positif 8. Oke. Mau contoh lagi? Oke, contoh lagi deh. Satu lagi ya, contohnya. Misalnya sini. Negatif 40 ditambah 12. Yang satu negatif, yang satu positif. Karena tandanya beda, maka kita kurangkan. Ingat, 40 dengan 12 mana yang lebih besar? 40. Berarti hasilnya negatif. Sekarang 40 kita kurangkan dengan 12, maka hasilnya berapa? Hasilnya negatif 28. Pinter. Oke, sampai sini paham ya? Kalau tandanya sama kita jumlahkan, kalau tandanya beda, yang satu negatif, yang satu positif, kita kurangkan. Oke? Lanjut lagi. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Apa aja sih sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat? Apakah dia baik, buruk, jahat, suka menolong, atau mungkin yang lain ya? Sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama itu, pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. Kayak mana sih sifat komutatif atau pertukaran itu?
Sifat komutatif atau pertukaran itu seperti ini. Misalnya A ditambah B maka sama dengan B ditambah A. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, negatif 7 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah negatif 7. Berarti tinggal dibalik-balik aja ya. Berapa hasilnya? Negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Oke, pinter. Contoh yang lain lagi. Negatif 12 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 9 ditambah 12. Jadi sama aja. Berapa hasilnya? Pinter. Hasilnya 3. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua ini, pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalau ditulis bentuknya seperti ini. Ini A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Bedanya apa? Bedanya ini kurungnya di depan, yang ini kurungnya di belakang, tapi hasilnya tetap sama. Antara ini dan ini hasilnya sama ya. Contoh, oke, nih 4 ditambah negatif 5 ditambah 6, itu hasilnya sama dengan 4 ditambah negatif 5 ditambah 6. Jadi kalau kurungnya di depan dan kurung di belakang hasilnya tetap sama. Berapa? 4 ditambah negatif 5 berapa? Negatif 1. Negatif 1 ditambah 6 berapa? 5. Jadi hasilnya 5. Oke, contoh selanjutnya. Negatif 6 ditambah 5 ditambah negatif 9 itu sama aja dengan negatif 6 ditambah 5 ditambah negatif 9 seperti ini ya. Ini kurung di depan, yang ini kurung di belakang. Itu hasilnya sama. Berapa hasilnya? Negatif 6 ditambah 5 negatif 1 ditambah negatif 9 berapa jadinya? Negatif 10. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini namanya sifat asosiatif. Oke, lanjut sifat yang ketiga. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu, untuk sebarang bilangan bulat apabila ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk sebarang bilangan bulat apabila ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau ditulis A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A, itu hasilnya tetap A. A tambah 0 hasilnya A, 0 tambah A hasilnya A. Contoh, negatif 7 ditambah 0 hasilnya berapa? Negatif 7. Pintar. Lanjut contoh yang kedua. 12 ditambah 0 hasilnya 12. Jadi sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat itu yang pertama tidak ada apa? Sifat asosiatif. Terus ada sifat komutatif. Lanjut terakhir ada sifat yang ini ya. Selanjutnya kita akan sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat itu ada dua cara. Yang pertama itu misalnya seperti ini. A dikurang B itu sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Contoh, 4 dikurang 12 itu sama dengan 4 ditambah negatif 12. Sama ya. Berapa hasilnya? Karena ingat tadi di awal udah dijelaskan kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif itu dijumlahkan. Kalau beda tandanya itu dikurangkan. Ini karena satu positif satu negatif, maka kita kurangkan. Jadi kita pindahkan dulu 12 nya ke depan, jadi negatif 12 ditambah 4. 12 dikurang 4 berapa? Jadi 12 dikurang 4 berapa? Hasilnya 8. Karena yang lebih besar itu 12, maka hasilnya adalah negatif.
Lanjut. eh Contoh yang kedua. Nah, misalnya 30 dikurang 20. Itu kok kita tulis bentuk ini, jadi 30 ditambah negatif 20. Jadi sama dengan 30 dikurang 20 berapa jadinya? 10. Pinter. Paham ya? Oke, untuk yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Oke. Yang kedua ini A dikurang dalam kurung negatif B sama dengan A ditambah B. Jadi negatif ketemu ini tanda kurang, maka jadi positif. Contoh 7 dikurang negatif 3 sama dengan berubah tanda. Jadi 7 ditambah 3 berapa? 7 tambah 3 10. Oke. Lanjut contoh yang kedua. 10 dikurang negatif 5 berapa? Kita karena ini kurang, ini negatif, maka tandanya berubah jadi plus ya. Jadi 10 ditambah 5 berapa jadinya? 15. Oke. Sampai sini paham ya? Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk materi selanjutnya kalian bisa buka video yang berikutnya ya. Oke. Bye bye.